Di tengah hiruk-pikuk kota, seringkali kisah kecil rakyat jelata tenggelam di balik deru kendaraan dan gemerlap gedung-gedung tinggi. Namun siapa sangka, sebuah peristiwa sederhana di persimpangan jalan mampu membuka mata banyak orang tentang arti keluarga, harga diri, dan keadilan. Inilah kisah tentang seorang kakek tua penjual sapu, seorang polisi arogan, dan rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Di sebuah sudut kota yang ramai, seorang kakek renta mendorong gerobak kayu reyot berisi sapu, pengki, dan peralatan rumah tangga sederhana. Namanya Pak Salim. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya sayu. Namun, langkahnya tetap tegap meski beban di pundaknya begitu berat. Setiap pagi, ia berkeliling dari gang ke gang, menawarkan dagangan dengan suara serak. Sapu, sapu baru, pengki murah. Begitu suaranya, meski seringkali diabaikan orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka. Pak Salim bukan sekadar berjualan demi sesuap nasi. Di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, seorang cucu perempuan bernama Rani tengah sakit. Gadis belia itu hanya bisa berbaring lemah, menunggu sang kakek pulang dengan obat dan makanan sederhana. Setiap kali rasa letih menyerang, Pak Salim hanya menatap foto almarhum istrinya yang terselip di saku bajunya. "Biar aku yang susah, asal cucuku bisa hidup lebih baik," gumamnya dalam hati. Namun, tidak semua orang memandang perjuangan itu dengan simpati. Beberapa anak muda sering mengejeknya. "Kek, jualan sapu di zaman sekarang siapa yang mau beli? Sudah tua, mending di rumah saja," teriak mereka sambil tertawa. Pak Salim hanya tersenyum pahit. Baginya, hinaan itu tak seberapa dibanding rasa takut kehilangan cucu satu-satunya. Ia tetap berjalan, meski matahari siang kian menyengat dan peluh menetes di wajah keriputnya. Siang itu, ketika Pak Salim melewati lampu merah, tiba-tiba sebuah peluit nyaring terdengar. Seorang polisi lalu lintas bertubuh tambun menghentikannya. "Hei, Bapak, dorong gerobak di jalan raya itu melanggar aturan. Sini, saya tilang," bentaknya. Pak Salim kaget dan panik. "Ampun, Pak Polisi, saya cuma lewat sebentar, mau cepat pulang. Cucu saya sakit, saya harus bawa obat," suaranya bergetar memohon. Namun, bukannya iba, polisi itu malah menatapnya dengan tatapan merendahkan. "Alasan? Semua orang kalau melanggar selalu banyak alasan. Kalau tidak mau disita, kasih saya uang damai," katanya lantang, membuat orang-orang sekitar mulai memperhatikan. Kerumunan mulai terbentuk. Beberapa warga merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Pak Salim terjebak dalam situasi sulit, antara merelakan sapu-sapunya disita atau memberikan uang yang tidak ia miliki. Hatinya bergetar, air mata menahan jatuh. Ia tidak tahu, kejadian hari itu akan membuka rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Di tengah hiruk-pikuk kota, seringkali kisah kecil rakyat jelata tenggelam di balik deru kendaraan dan gemerlap gedung-gedung tinggi. Namun siapa sangka, sebuah peristiwa sederhana di persimpangan jalan mampu membuka mata banyak orang tentang arti keluarga, harga diri, dan keadilan. Inilah kisah tentang seorang kakek tua penjual sapu, seorang polisi arogan, dan rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Di sebuah sudut kota yang ramai, seorang kakek renta mendorong gerobak kayu reyot berisi sapu, pengki, dan peralatan rumah tangga sederhana. Namanya Pak Salim. Tubuhnya kurus, wajahnya dipenuhi keriput, dan matanya sayu. Namun, langkahnya tetap tegap meski beban di pundaknya begitu berat. Setiap pagi, ia berkeliling dari gang ke gang, menawarkan dagangan dengan suara serak. "Sapu, sapu baru, pengki murah." Begitu suaranya, meski seringkali diabaikan orang-orang yang sibuk dengan urusan mereka. Pak Salim bukan sekadar berjualan demi sesuap nasi. Di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, seorang cucu perempuan bernama Rani tengah sakit. Gadis belia itu hanya bisa berbaring lemah, menunggu sang kakek pulang dengan obat dan makanan sederhana. Setiap kali rasa letih menyerang, Pak Salim hanya menatap foto almarhum istrinya yang terselip di saku bajunya. "Biar aku yang susah,
asal cucuku bisa hidup lebih baik, gumamnya dalam hati. Namun, tidak semua orang memandang perjuangan itu dengan simpati. Beberapa anak muda sering mengejeknya. "Kek, jualan sapu di zaman sekarang siapa yang mau beli? Sudah tua, mending di rumah saja," teriak mereka sambil tertawa. Pak Salim hanya tersenyum pahit. Baginya, hinaan itu tak seberapa dibanding rasa takut kehilangan cucu satu-satunya. Ia tetap berjalan, meski matahari siang kian menyengat dan peluh menetes di wajah keriputnya. Siang itu, ketika Pak Salim melewati lampu merah, tiba-tiba sebuah peluit nyaring terdengar. Seorang polisi lalu lintas bertubuh tambun menghentikannya. "Hei, Bapak, dorong gerobak di jalan raya itu melanggar aturan. Sini, saya tilang," bentaknya. Pak Salim kaget dan panik. "Ampun, Pak Polisi, saya cuma lewat sebentar, mau cepat pulang. Cucu saya sakit, saya harus bawa obat," suaranya bergetar memohon. Namun, bukannya iba, polisi itu malah menatapnya dengan tatapan merendahkan. "Alasan? Semua orang kalau melanggar selalu banyak alasan. Kalau tidak mau disita, kasih saya uang damai," katanya lantang, membuat orang-orang sekitar mulai memperhatikan. Kerumunan mulai terbentuk. Beberapa warga merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Pak Salim terjebak dalam situasi sulit, antara merelakan sapu-sapunya disita atau memberikan uang yang tidak ia miliki. Hatinya bergetar, air mata menahan jatuh. Ia tidak tahu, kejadian hari itu akan membuka rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Kerumunan semakin ramai di sekitar perempatan. Suara peluit polisi masih terngiang-ngiang, seakan menjadi isyarat bahwa sebuah drama besar baru saja dimulai. Pak Salim berdiri gemetar, kedua tangannya erat menggenggam pegangan gerobaknya. Bukan karena melawan, tapi karena takut hartanya yang tak seberapa akan hilang begitu saja. "Cepat keluarkan dompetmu, Kek. Kalau nggak mau ribet, kasih saya uang damai sekarang juga," desak Bribka Doni, polisi itu, dengan nada tinggi. Wajahnya memerah, matanya melotot, seolah ingin menunjukkan kuasanya di hadapan semua orang. Pak Salim menunduk, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Ampun, Pak, saya benar-benar tidak punya uang lebih. Dagangan saya saja kadang tidak laku. Kalau Bapak sita gerobak saya, cucu saya di rumah bisa mati kelaparan." Air matanya hampir pecah, tapi ia tahan agar tidak dipermalukan lebih dalam. Orang-orang yang menonton mulai berbisik-bisik. Ada yang kasihan, ada pula yang menertawakan. "Kasihan sekali, cuma jualan sapu ditilang juga," ujar seorang ibu. Namun, ada pula yang berkata, "Ya salah sendiri, ngapain bawa gerobak ke jalan raya?" Polisi juga benar, suasana semakin panas. Bribka Doni justru semakin berang. Ia merasa diremehkan karena kerumunan mulai menyalahkannya. "Jangan banyak alasan, Kek. Saya bisa bawa Bapak ke kantor sekarang juga kalau mau," bentaknya. Ia bahkan menarik ujung gerobak Pak Salim dengan kasar. Pak Salim berusaha mempertahankan gerobaknya. Dengan tubuh renta, ia menggenggam erat-erat agar dagangan tidak dirampas. "Tolong, jangan sita gerobak ini, Pak, hanya ini yang saya punya," suaranya parau, membuat beberapa warga mulai menitikkan air mata melihat perjuangannya. Namun, Bribka Doni tak bergeming. Ia bahkan menantang, "Kalau memang merasa diperlakukan tidak adil, panggil saja anakmu. Biar saya berhadapan dengan dia juga. Saya tidak takut." Kalimat itu keluar lantang, menusuk hati Pak Salim. Warga yang mendengar ikut terkejut. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya anak dari kakek lusuh itu. Pak Salim hanya menunduk, diam, dan menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sebuah rahasia yang selama ini terkunci rapat di hatinya. Seorang pemuda yang merekam kejadian itu dengan ponselnya berteriak, "Ayo, Kek, panggil saja anak Bapak. Biar kita semua lihat siapa dia." Kerumunan mendukung, sebagian karena penasaran, sebagian lagi karena ingin melihat akhir dari pertengkaran itu. Pak Salim gemetar, tubuhnya lemah, tapi hatinya hancur.
Ia tidak ingin melibatkan anaknya dalam urusan ini, karena baginya, anak itu sudah lama hilang dari kehidupannya. Namun, takdir punya cara sendiri. Pertemuan besar yang selama ini ia hindari perlahan mulai digerakkan oleh keadaan. Dan perempatan jalan itu akan menjadi saksi awal terbongkarnya sebuah kebenaran yang selama ini terkubur. Udara di perempatan jalan itu mendadak terasa berat. Warga yang tadinya hanya menonton sambil lalu kini berdiri lebih dekat, penasaran dengan kelanjutan keributan. Pak Salim masih menunduk, tangannya gemetar di atas gerobaknya. Kata-kata Bribka Doni barusan terus terngiang, panggil saja anakmu kalau berani. Dalam hati, Pak Salim menjerit. Ia tahu jika anaknya benar-benar datang, semua orang akan terkejut. Namun, ia juga tahu betapa renggangnya hubungannya dengan sang anak. Sudah bertahun-tahun mereka tak berjumpa, sejak anaknya memilih karir ketimbang keluarga. Tiba-tiba suara sirine mobil dinas terdengar mendekat. Semua orang menoleh. Sebuah mobil hitam berhenti di tepi jalan, pintunya terbuka, dan keluar seorang pria berseragam polisi berpangkat perwira. Tubuhnya tegap, wajahnya dingin, dan sorot matanya tajam. "Kompol Ardi," bisik seseorang dari kerumunan. Nama itu langsung membuat suasana mendidih. Semua orang tahu siapa dia, seorang perwira disegani yang jarang muncul di tempat umum kecuali untuk tugas penting. Bribka Doni yang arogan tadi mendadak pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tak pernah menyangka keributan kecil dengan seorang kakek lusuh akan menarik perhatian atasannya sendiri. Namun ia masih mencoba tenang, pura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kompol Ardi berjalan mendekat, sepasang matanya menatap lurus pada kakek tua di hadapannya. Waktu seakan berhenti ketika keduanya saling bertatapan. Ada getaran emosional yang tak mampu disembunyikan, meski keduanya berusaha terlihat tegar. "Kau, ayah." Suara Kompol Ardi lirih, hampir tak terdengar, namun cukup jelas membuat semua orang yang berada di sana terperanjat. Bisik-bisik mulai terdengar di kerumunan. Sebagian tak percaya bahwa kakek lusuh itu adalah ayah seorang perwira tinggi polisi. Pak Salim menunduk, air matanya menetes. Ia tidak ingin mengaku, tapi kenyataan tak bisa dipungkiri. "Kau masih ingat aku?" gumamnya lirih, penuh luka. Kerumunan mendadak hening. Bribka Doni ternganga, tidak menyangka kakek yang ia rendahkan ternyata ayah kandung atasannya sendiri. Rasa takut dan penyesalan bercampur di wajahnya, tapi semuanya sudah terlambat. Saat itu, jalan raya berubah menjadi panggung terbuka bagi drama keluarga yang penuh luka. Semua orang menyaksikan seorang kakek renta yang dihina, seorang anak yang tersesat dalam kariernya, dan seorang bawahan arogan yang baru sadar telah menyalakan api yang akan membakar dirinya sendiri. Suasana di perempatan mendadak berubah tegang. Warga yang tadinya hanya sekadar menonton kini menahan napas, menyadari bahwa keributan kecil itu ternyata melibatkan seorang perwira polisi tinggi. Bribka Doni berusaha berdiri tegak, meski wajahnya pucat pasi, menunggu reaksi atasannya. Kompol Ardi melangkah maju, menghampiri sang ayah yang tubuhnya sudah renta. Wajah dinginnya sulit dibaca, namun matanya menyimpan gejolak yang tak bisa disembunyikan. "Ayah, kenapa ayah ada di sini? Kenapa harus seperti ini?" tanyanya dengan suara berat. Pak Salim mendongak perlahan, menatap anak yang dulu ia besarkan dengan kasih sayang. Wajahnya penuh luka batin. "Aku ada di sini karena terpaksa, Ardi. Aku bukan siapa-siapa lagi bagimu. Aku hanyalah kakek tua yang kau tinggalkan demi pangkat dan seragammu itu," ucapnya getir. Kata-kata itu menusuk jantung Kompol Ardi. Ia menelan ludah, tidak mampu membantah. Semua orang yang menyaksikan terdiam, hanya suara kendaraan yang melintas jauh terdengar samar. Drama keluarga itu membuat banyak mata berkaca-kaca. Bribka Doni, yang sejak tadi berdiri kaku, mencoba mencari alasan. "Pak, saya tidak tahu kalau beliau, ayah bapak. Saya hanya menjalankan tugas. Kalau melanggar aturan, siapapun harus ditindak, bukan?" Suaranya bergetar, setengah berusaha menyelamatkan diri. Namun,
Kalimat itu justru membuat Kompol Ardi menoleh dengan tatapan tajam. Menindak, dengan merendahkan, dengan memeras rakyat kecil. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan tadi? Suaranya meledak, membuat Bribka Doni menunduk ketakutan. Pak Salim yang melihat itu justru menatap anaknya dengan tatapan kecewa. Jangan marahi dia, Ardi. Kalau kau marahi dia, apa bedanya kau dengan dirimu sendiri? Kau pun pernah meninggalkanku demi kekuasaan. Jangan sok membela keadilan kalau keluargamu sendiri kau abaikan. Kerumunan bergemuruh. Warga yang tadinya menilai Kompol Ardi sebagai sosok gagah kini menyadari luka mendalam di balik keluarganya. Seorang ibu-ibu sampai menitikkan air mata, sementara seorang pemuda yang merekam kejadian itu berbisik, ini lebih dari sekadar tilang. Ini luka keluarga yang terbuka. Kompol Ardi terdiam, dadanya naik turun menahan emosi. Ia ingin membela diri, tapi hatinya tahu kata-kata ayahnya benar. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar karir, hingga lupa ada seorang ayah renta yang berjuang sendiri demi cucunya. Di tengah keheningan yang menyayat, Pak Salim berbalik, mendorong kembali gerobaknya dengan langkah gontai. Pangkatmu tinggi, Ardi, tapi ingat, kalau kau lupa daratan, kau akan lebih miskin dariku. Suaranya lirih, tapi cukup keras untuk membuat semua orang yang hadir di perempatan itu terdiam dalam hening penuh makna. Perempatan jalan itu semakin riuh. Banyak orang berhenti hanya untuk menyaksikan drama keluarga yang terbuka di depan umum. Video rekaman terus menyala dari berbagai ponsel. Pak Salim masih mendorong gerobaknya, tapi langkahnya semakin berat, seakan beban hidup dan masa lalu ikut dipikul bersama roda reyot itu. Kompol Ardi terpaku. Di satu sisi ia adalah seorang perwira yang disegani, tapi di sisi lain ia hanyalah seorang anak yang kini ditelanjangi dengan kenyataan pahit, seorang anak yang gagal menjadi penopang bagi ayahnya sendiri. Wajahnya menegang, matanya memerah, namun lidahnya keluh untuk berkata, "Kenapa, Ardi? Kenapa kau biarkan aku hidup begini?" Suara Pak Salim pecah, bergetar oleh tangis yang lama tertahan. "Aku rela tidur di emperan, rela makan sisa nasi basi, tapi mengapa cucumu harus ikut sengsara? Kau tahu dia sakit, tapi kau tak pernah datang." Kata cucu itu menggema di telinga warga. Mereka saling berpandangan, kaget, dan berbisik. Cucunya, jadi anak Kompol Ardi itu sebenarnya masih hidup bersama kakeknya. Bisik seorang bapak tua di kerumunan. Tiba-tiba suasana makin dramatis. Ardi terhuyung. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan terbuka tanpa bisa dicegah. Ia memang punya seorang anak, Rani, yang ia tinggalkan bersama ayahnya setelah memilih menikah lagi dengan seorang wanita dari kalangan terpandang. Semua demi karir dan kedudukannya. Ayah, Ardi berusaha menjelaskan, suaranya lirih. "Aku ingin memberi kalian kehidupan yang lebih baik, tapi aku harus menapaki jalanku sendiri. Aku tidak bisa terus berada di belakang. Aku, suaranya patah, tenggorokannya tercekat oleh sesal. Pak Salim menatapnya dengan mata basah. "Hidup lebih baik apa, Ardi? Aku tidak butuh rumah besar. Cucu itu tidak butuh emas. Yang dia butuh hanyalah seorang ayah, dan aku butuh anakku kembali. Tapi kau lebih memilih seragammu daripada keluargamu sendiri." Kerumunan semakin emosional. Beberapa orang menutup mulut mereka karena terharu, ada pula yang menangis terseduh. Seorang pemuda berkata lirih, "Jabatan dan harta tak ada artinya kalau sampai kehilangan keluarga sendiri." Bribka Doni berdiri kaku. Ia tidak hanya ketakutan karena telah menyinggung ayah atasannya, tetapi juga menyadari betapa dalam luka yang tersimpan di balik seragam polisi yang selama ini ia kagumi. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan rakyat kecil yang selama ini ia remehkan. Dan di saat semua mata tertuju pada perdebatan antara ayah dan anak itu, sebuah suara lembut dari kerumunan terdengar memecah keheningan. Suara seorang gadis muda yang penuh getir, "Ayah." Suara itu berasal dari Rani, cucu yang selama ini dijaga Pak Salim, sekaligus rahasia terbesar dalam hidup Kompol Ardi. Kerumunan yang tadinya hanya berbisik kini benar-benar terdiam.
Semua mata mencari sumber suara lembut yang baru saja memanggil, "Ayah." Dari sela-sela orang-orang, tampak seorang gadis muda berjalan pelan dengan tubuh lemah. Wajahnya pucat, langkahnya goyah, namun sorot matanya tajam penuh luka. Dialah Rani, cucu yang selama ini dirawat Pak Salim. Dengan rambut terurai kusut dan pakaian sederhana, ia berdiri di hadapan Kompol Ardi. "Ayah," ulangnya dengan suara bergetar. Kata itu membuat dada semua orang yang mendengar ikut bergetar. Kompol Ardi terhenyak. Ia tidak pernah menyangka pertemuan ini akan terjadi di tengah jalan, disaksikan begitu banyak orang. Matanya melebar, mulutnya gemetar. "Rani, kau ada di sini." Suaranya nyaris patah. Air mata Rani jatuh tanpa bisa ia tahan. "Selama ini aku hidup dengan kakek. Aku tahu beliau menanggung semua derita hanya untukku. Tapi di mana kau, ayah? Kau sibuk dengan jabatanmu, sementara aku dan kakek berjuang sendirian melawan lapar dan sakit." Suasana perempatan menjadi panggung air mata. Banyak warga menunduk, ada yang berusaha menghapus linangan yang tiba-tiba mengalir di pipi mereka. Anak muda yang merekam kejadian itu berbisik, "Astaga, ini nyata. Gadis ini benar-benar anaknya Kompol Ardi." Pak Salim hanya bisa berdiri terdiam, tubuhnya bergetar. Ia tidak menyangka Rani akan maju seberani itu. Selama ini ia selalu menyuruh cucunya untuk sabar, menahan semua luka tanpa harus menyalahkan ayahnya. Tapi ternyata luka itu terlalu dalam untuk terus dipendam. Bribka Doni yang tadi begitu garang kini hanya bisa menunduk. Ia merasa semakin kecil di hadapan kenyataan yang terungkap. Semua orang menilai, bukan hanya dirinya yang salah, tapi ada dosa besar dalam keluarga atasannya sendiri. Kompol Ardi jatuh berlutut, sesuatu yang tak pernah dibayangkan siapapun. Seorang perwira tinggi yang biasa berdiri gagah kini tersungkur di jalan beraspal, memandang anak dan ayahnya dengan wajah penuh penyesalan. "Maafkan aku, Rani. Ayah, maafkan aku." Rani menatap ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Permintaan maafmu tidak akan bisa menghapus masa-masa aku sakit tanpa obat, malam-malam aku menangis tanpa pelukan, dan hari-hari aku lapar tanpa ada yang peduli kecuali kakek." Suaranya tegas, meski tubuhnya lemah. Kerumunan mendadak pecah oleh isak tangis. Semua orang tahu, rahasia besar keluarga itu kini telah terbongkar. Seorang kakek yang berjuang sendirian, seorang cucu yang terluka sejak kecil, dan seorang ayah yang baru tersadar setelah semuanya hampir terlambat. Namun, kisah ini belum berakhir karena badai yang lebih besar masih menunggu. Setelah pengakuan Rani, suasana di perempatan semakin panas. Warga yang menyaksikan bukan lagi hanya sekadar penonton, mereka berubah menjadi hakim yang menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Kamera ponsel terus merekam, menyiarkan drama keluarga itu ke dunia luar. Kompol Ardi masih berlutut di jalan, wajahnya penuh sesal. Namun sorot matanya berubah tajam saat menoleh pada Bribka Doni. Kau sudah mempermalukan ayahku di depan umum. Kau tidak hanya menodai seragam ini, tapi juga menginjak harga diriku sebagai anak," ucapnya lantang. Bribka Doni tercekat, wajahnya pucat pasi, keringat deras mengalir. "Pak, saya hanya menjalankan tugas. Saya tidak tahu kalau beliau ayah Bapak," jawabnya terbata-bata. Namun alasan itu terdengar rapuh di telinga semua orang. Pak Salim tiba-tiba bersuara, suaranya parau tapi tegas. "Jangan salahkan dia saja, Ardi. Kesalahannya memang besar, tapi kesalahanmu lebih besar lagi. Kau tinggalkan aku, kau tinggalkan anakmu, demi seragam dan jabatanmu. Apa bedanya kalian berdua? Sama-sama lupa pada hati nurani." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada hinaan manapun. Kompol Ardi terdiam, seakan seluruh beban dunia menimpa pundaknya. Ia ingin membela diri, tapi di hadapan ayah dan anak yang terluka, suaranya tercekat. Kerumunan semakin gaduh. Ada yang berteriak, "Copot saja polisi itu," menunjuk Bribka Doni. Ada pula yang berkata, "Pejabat juga manusia, kalau salah harus diadili." Tekanan publik semakin keras, membuat suasana semakin mencekam.
Bribka Doni yang terpojok akhirnya berusaha membela diri dengan suara lantang. Jangan salahkan saya seorang. Kalau atasan-atasan di atas saya benar-benar bersih, rakyat kecil tidak akan menderita seperti ini. Saya hanyalah cermin dari sistem yang rusak. Kalimat itu membuat kerumunan semakin gaduh. Kompol Ardi berdiri, wajahnya murka sekaligus diliputi rasa malu. Beraninya kau menyeret institusi ini untuk menutupi dosamu sendiri. Jangan samakan aku denganmu, teriaknya. Namun dalam hati, kalimat Bribka Doni mengguncang, karena ada kebenaran pahit di dalamnya. Rani melangkah maju, suaranya lantang meski tubuhnya lemah. Kalian semua sibuk bicara soal seragam, soal jabatan, soal harga diri. Tapi apakah ada yang peduli pada rakyat kecil? Pada seorang kakek yang rela mengorbankan hidupnya untuk cucunya. Harga diri macam apa yang kalian banggakan kalau keluarga sendiri kalian biarkan sengsara? Kerumunan terdiam mendengar ucapan Rani. Kalimat itu menghantam semua yang hadir, termasuk Kompol Ardi. Jalan raya yang biasanya dipenuhi deru kendaraan kini menjadi saksi pertempuran harga diri antara seorang bawahan yang arogan, seorang atasan yang penuh sesal, dan seorang gadis yang mewakili suara kebenaran. Namun, badai yang lebih besar sudah menunggu, karena rekaman kejadian itu kini sudah viral dan menyebar ke seluruh negeri. Hari pernikahan yang dipaksakan akhirnya tiba. Astuti dipakaikan gaun pengantin sederhana, wajahnya pucat dan tanpa senyum. Sementara itu, di pelataran rumah besar keluarga suaminya, tamu-tamu mulai berdatangan, tidak tahu bahwa pengantin wanita yang duduk di pelaminan itu menahan perih dan luka yang dalam. Namun, saat prosesi hampir dimulai, keributan terjadi di depan pintu gerbang. Seorang pria muda dengan pakaian lusuh tapi sorot mata penuh keyakinan datang membawa bukti berupa dokumen dan rekaman suara. Ia adalah pengacara muda yang diam-diam menaruh simpati pada Astuti sejak awal penderitaannya. Dengan suara lantang, ia mengungkapkan semua kejahatan suami Astuti beserta keluarganya, mulai dari penggelapan, rencana pembunuhan, hingga permainan licik yang selama ini menjerat banyak orang. Bukti-bukti itu membuat para tamu terperangah, sementara wajah keluarga suami memucat ketakutan. Astuti yang selama ini diam hanya bisa menggenggam erat tangannya sendiri. Inilah jawaban dari doa-doa panjangnya. Saat aparat datang untuk menjemput suaminya, dunia seakan memberi napas baru baginya. Beban berat yang selama ini menindih dadanya perlahan mulai terangkat. Di tengah kekacauan itu, sang pengacara muda mendekat padanya dan berbisik lirih, "Kamu sudah cukup menderita, sekarang biar aku yang melindungimu." Kalimat itu membuat mata Astuti yang biasanya kering oleh air mata, kini perlahan basah kembali. Hari yang seharusnya menjadi awal dari penjara baru, justru berubah menjadi gerbang kebebasan. Astuti melangkah meninggalkan pelaminan, bukan sebagai wanita kalah, tapi sebagai wanita yang berani menatap cahaya baru di tengah luka lama. Di akhir, ia menatap langit sore yang mulai jingga. Dalam hati kecilnya, ia berjanji, meski dunia telah membuatnya hancur, ia akan bangkit kembali. Karena hidup bukan hanya tentang luka, tapi juga tentang kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang lebih kuat.